Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman di kelasnya Bu Enti Krisna. Ya, sekali ini Bu Enti kembali lagi akan akan sharing terkait dengan dunia skripsi. Tepatnya ketika kita lagi mau sidang. Bu Enti akan sharing terkait bagaimana kita persiapan di sidang akhir untuk bab 4. Sebenarnya apa saja sih yang dipersiapkan ketika di bab 4 ini? Fokus ya Bu Enti ya di bab 4 ini. Teman-teman, ketika kita udah sidang akhir ya, biasanya dosen dan kita sebagai seorang penyaji tidak akan berlama-lama bertanya lagi di bab 1, 2, 3. Tapi kita udah berlanjut lagi ke bab 4 dan 5. Nah, gongnya sebenarnya itu di pembahasan ya teman-teman ya. Kita udah nggak bicara lagi terlalu panjang apa fenomenanya, apa gapnya, permasalahannya apa. Iya sih dibahas, tapi cuman sedikit aja teman-teman. Nah, kalau umpamanya udah di sidang akhir yang perlu teman-teman persiapkan dan perlu dimatengkan banget itu apa sih Bu? Benar banget teman-temannya, itu di bab 4 pembahasan. Pembahasan ini adalah gongnya dari teman-teman ketika membuat sebuah penelitian atau yang namanya skripsi yang biasanya teman-teman lakukan. Ya, langsung aja ya yang dipersiapkan udah Bu Enti catetin nih buat teman-teman semuanya. Teman-teman, yang pertama yang harus dipersiapkan atau yang harus benar-benar teman-teman pertimbangkan di bab 4 ini atau pembahasan gongnya skripsi ini adalah teman-teman harus benar-benar menguasai statistiknya. Kalau teman-teman pakai kuantitatif ya kan, tapi kalau umumnya kualitatif benar-benar pahami lah yang namanya metode penelitiannya. Sama, kuantitatif kualitatif sama ya, ada metode penelitiannya. Cuman kalau kuantitatif kan ada statistiknya. Bahasa statistik ini teman-teman harus dipahami. Taraf signifikansi itu apa, alfanya berapa ya, ini berapa, 0, sekian itu apa artinya, ini berapa artinya, itu teman-teman usahakan dipahami, jangan dihafalkan, karena kalau mau dipahami itu akan berkelanjutan berkorelasi antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Jadi teman-teman paham taraf signifikansi, terus reliabilitas, validitas, itu ada angka-angkanya, ada kode-kodenya seperti apa, paham ya. Itu yang benar-benar teman-teman harus pahami. Yang pertama statistiknya ya, bahasa, maknanya. Makna kalau umpamanya hasilnya adalah 0,6, di atas 0,5 atau di bawah 0,5, apa itu artinya? Nah, bahasa maknanya itu apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu udah ngerti banget gitu ya dengan yang namanya bahasa statistiknya. Yang kedua, kalau udah paham dengan bahasa statistiknya, dimaknakan ya, diartikan. Oh, hasilnya adalah di atas 0,5 nih. Taraf signifikansinya adalah 0,5, tapi ada di atas nih. Ditolak apa diterima? Umpamanya ya, jawabannya adalah diterima. Kenapa kok diterima? Nah, itu teman-teman harus ada alasan, ya kan? Harus ada alasan kenapa di atas 0,5, kenapa di atas di bawah 0,5. Penelitiannya kok ditolak ya? Kenapa? Nah, caranya gimana Bu Wen? Kalau umpamanya kita pengen menjawab di atas 0,5, di bawah 0,5, ini Bu Wen cari contoh aja ya. Cari contoh taraf signifikansinya adalah 0,5. Nah, kalau umpamanya 0,5, penelitian awalnya itu pakai 0,5 juga, dan itu di daerah yang lain, dan itu diterima. Kenapa di penelitian kita ditolak? Ya, bisa jadi ya kan, secara demografi, secara pendapatan, letak geografinya, karakteristiknya, orang-orang yang diteliti kan berbeda. Nah, gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya itulah gunanya artikel acuan yang pertama yang teman-teman buat untuk membuat skripsi. Jadi bisa dibedakan antara skripsi penelitian sebelumnya dan yang kita lakukan. Jadi di bab 4 ini teman-teman harus dikupas tuntas. Pasti lama di bab 4 teman-teman. Nggak mungkin bab 4 itu cuma sebentar. Jadi nggak mungkin ya teman-teman dosen atau penguji itu bahas bab 4 itu cuma sebentar, pasti lama ya kan, karena disitulah ujung tombaknya juga hasilnya kan ya kan, hasil dari penelitian yang teman-teman buat. Jadi hasil 0,5, 0,1 ya kan, 5%, 10% itu apa artinya? Oh, ditolak itu apa artinya? Nah, di pembahasan inilah teman-teman harus benar-benar bisa diinformasikan kepada penguji, ini loh Bu maknanya di bawah 0,5, ini loh Bu
maknanya di atas 0,5. Oh begini ya. Nah itu semuanya dipakai. Selanjutnya adalah tipsnya adalah ketika teman-teman udah menemukan alasan variabelnya, ini kan teman-teman kan variabel X1 diterima, X2 diterima, X1 diterima, X2 diterima, X3-nya ditolak. Nah diterimanya kenapa, ditolaknya kenapa, ya kan? Nah kembalikan, teman-teman kan punya itu ya yang namanya kuesioner. Kalau statistik ya, punya yang namanya kuesioner. Nah, biasanya di kuesioner itu ada beberapa indikator ya. Indikator itu teman-teman bisa dijadikan argumentasi teman-teman untuk bisa menjawab di pembahasan, ya kan? Misalnya dari yang namanya fitur produk. Fitur produk di penelitian teman-teman tuh meneliti mohon maaf ya, langsung sebut merek ya, meneliti fitur produk yang ada di Shopee. Oh, fitur produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Shopee. Respondennya adalah usia 15 sampai 20 atau sampai 30. Nah, ya kan? Nah, di daerah lain diterima. Kenapa di tempat teman-teman ditolak? Ya, bisa jadi yang pertama adalah tadi yang Bu Wenti bilang adalah demografinya, ya kan? Pendapatannya berbeda, ya kan? Terus letak geografinya berbeda di tempat yang diterima itu ternyata pendapatannya, uang sakunya teman-teman yang sekolah kuliah ini tinggi-tinggi, tapi di daerah di sini uang sakunya tuh sedikit gitu kan ya. Jadi buat mereka nggak penting fitur produk, yang penting harga gitu kan ya. Yang penting harga. Nah itu paham nggak maksudnya Bu Wenti? Paham ya? Jadi di penelitian si A di daerah lain diterima, di si B penelitian kita itu ditolak. Karena apa? Bisa jadi kembali lagi ke kuesionernya teman-teman, ada yang namanya demografi ya. Jadi buat kuesioner itu bukan hanya untuk buat kuesioner loh ya. Buat kuesioner itu ada maknanya juga. Salah satu kalau Bu Wenti ya, untuk yang namanya kuesioner itu kan ada yang namanya nama, jenis kelamin, pendapatan, itu kan demografi. Itu akan Bu Wenti jadikan bahan argumentasi. Kalau sebelumnya respondennya adalah usia sekian, yang saya teliti adalah sekian, usia sekian. Jadi beda dong ya kan, hasilnya pun akan berbeda. Nah itu akan dikupas tuntas oleh teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi di bab 4 ini krusial banget ya teman-teman. Jangan cuman teman-teman membahasakan 0,5 yang artinya ditolak, yang artinya diterima, bahwasannya ini lebih besar daripada ini. Nggak bisa teman-teman. Pasti dosennya juga jengah kalau mamanya teman-teman cuma jawabnya seperti itu. Jadi menurut Bu Wenti, sarannya adalah teman-teman benar-benar bisa menguasai yang pertama tadi adalah bahasa statistiknya. Yang kedua, benar-benar teman-teman memaknai ya hasil dari tiap variabelnya X1, X2, X3, kenapa ditolak, kenapa diterima, dibahasakan tidak hanya dengan bahasa statistik, tapi tadi yang Bu Wenti bilang ya, kasih argumentasi. Gunanya ada artikel sebelumnya dan juga gunanya teman-teman punya kuesioner, ada indikator itu dibahas. Ya teman-teman, itu ya teman-teman yang Bu Wenti bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi tolong ketika sidang akhir ini adalah terakhir, berikan yang terbaik. Ya kan, berikan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri tapi semuanya, ya penguji, ya kampus, ya masyarakat luas, ya penelitian teman-teman bisa berkontribusi dengan baik di masyarakat luas. Semoga lancar dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.